Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Zahdila Juliani Putri dari kelas 12A nomor absen 32. Saya dari SMK SMPF Indonesia Yogyakarta. Di sini saya akan menyampaikan tentang periode-periode hari akhir. Jadi yang pertama itu apa sih? Yang pertama itu adalah Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats sendiri pengertiannya adalah sesudah hancur dan musnahnya alam semesta termasuk manusia, terjadilah hari kebangkitan. Hari kebangkitan adalah proses dibangkitkannya seluruh makhluk hidup dari alam kubur. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tertuang dalam Quran Surat Al-Mujadalah ayat 6 yang bunyinya Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima amilu ahsahullahu wa nasuh wallahu ala kulli syai'in syahid, yang artinya pada hari itu mereka semua dibangkitkan Allah, lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah menghitungnya semua amal perbuatan itu meskipun mereka telah melupakannya, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Jadi untuk yang kedua itu adalah Yaumul Hasyr atau Yaumul Mahsyar. Yaumul Hasyr atau Yaumul Mahsyar itu adalah hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari alam kubur. Kemudian semua manusia digiring ke tempat yang sangat luas, yaitu padang mahsyar atau tempat berkumpulnya para manusia. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tertuang pada Quran Surat Al-Kahfi ayat 47 yang bunyinya wa yauma nusayyirul jibala wa tarol ardo birizah wa hasarnahum falam nuwadir minhum ahada, yang artinya, dan ingatlah pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung dan engkau akan melihat bumi itu rata, dan kami kumpulkan mereka seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Yang ketiga adalah buku catatan. Setiap manusia di alam mahsyar mempunyai buku catatan atau kitab perjalanan hidup yang sudah dicatat malaikat Raqib dan Atid. Kitab catatan ini berisi semua perbuatan dan perkataan manusia sewaktu hidup di dunia. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tertuang pada Quran Surat Al-Kahfi ayat 49 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wuzi'al kitabu wa taral mujrimina musfiqina mimma fihi fayaqulu latana mali hadal kitabi layu wadhiru sohiratan wala kabirotan illa ahsoha wa wajadu ma amilu hasir wala yadhlimu rabbuka ahada, yang artinya, dan diletakkanlah kitab catatan amal, lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya, dan mereka berkata, betapa celaka kami, kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan atau tertulis. Dan Tuhanmu tidak menzolimi seseorang juga pun.
Jadi untuk yang keempat adalah Yaumul Hisab. Yaumul Hisab adalah hari ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan semua amalan di dunia untuk dihisab. Segala dosa besar dan kecil dihitung dengan seksama dan teliti. Ketika amalan mereka dihitung, semua anggota tubuh dari atas kepala sampai ujung kaki mereka ikut menjadi saksi. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tertuang pada Quran surat An-Nur ayat 24 yang bunyinya, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun, yang artinya pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Jadi untuk yang kelima adalah Yaumul Mizan. Yaumul Mizan adalah timbangan yang adil berisi kebajikan atau kejahatan yang telah diperbuat oleh manusia selama berada di dunia. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tertuang dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 47 yang bunyinya, wa nadha'ul mawazinal qisto liyaumil qiyamatin fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin, yang artinya, dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi, pasti kami mendatangkannya pahala dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Jadi yang keenam adalah Yaumul Sirat atau As-Sirat, adalah jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Mudah atau sulitnya melewati jembatan Sirat itu tergantung amal perbuatan manusia. Dan jembatan Sirat itu bentuknya adalah satu helai rambut yang dibelah menjadi 7. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, terbentanglah jembatan As-Sirat itu di antara dua tepi neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Yang ketujuh adalah Yaumul Jaza atau hari pembalasan. Yaumul Jaza yaitu suatu hari ketika semua manusia akan menerima balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balasan yang diterima seseorang sesuai dengan amalnya selama ia hidup di dunia. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tertuang pada Quran surat Al-Mu'min ayat 17 yang bunyinya, wa laqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iqa wa ma kunna 'anil halqi ghafilin, yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan 7 lapis langit di atas kamu dan tidaklah lengah terhadap ciptaan kami. Terima kasih yang sudah menonton dan yang sudah mendengarkan. Saya ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya bila dalam penyampaian video ada kesalahan kata baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.